Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, tidak terasa kita sudah pada pertemuan ke-6. Kurang 2 pertemuan lagi atau kurang 1 pertemuan lagi kita akan melaksanakan UTS ya. Kali ini saya akan melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Hari ini akan saya tunjukkan bagaimana kita menambahkan tekstur ya, tekstur atau ini tekstur dari gambar ya, gambar dari luar ya. Untuk kita akan coba. Kemudian kita akan mencoba membuat sebuah objek dengan memanfaatkan modifier ya, subdivision surface ya, ini untuk memperhalus permukaan gambar. Oke, langsung saja. Di sini seperti saya sampaikan sebelumnya, UTS-nya nanti adalah kita akan mencoba membuat sebuah kitchen set ya, sebuah dapur gitu ya. Di situ ada meja, ada kursi, ada beberapa objek sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Sudah itu improvisasi ya. Sudah, Anda mau isi apa terserah ya. Silakan dibuat sesuai dengan imajinasi karya masing-masing ya. Yang pasti temanya adalah kita akan membuat sebuah dapur nanti ya, sebuah kitchen. Di dalamnya ada beberapa perabot. Itu soal UTS, proyeknya nanti dikumpulkan. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat sebuah piring dulu ya, atau mejanya dulu aja lah ya. Saya akan membuat sebuah meja dari objek yang ada ini ya, karena meja ini sangat banyak modelnya ya. Yang paling mudah saya akan membuat meja dengan 4 kaki gitu aja ya. Oke, langsung saja untuk membuat sebuah meja. Di sini saya bisa membuat atau mengatur melalui dimensi, atau sebetulnya tanpa kita melakukan setting ini ya. Misalkan saya langsung scale Z gini, apakah diperbolehkan? Ya boleh, tidak masalah ya, tidak masalah. Kalau kita menggunakan dimensi ini, ukurannya akan lebih aktual lagi. Silakan, boleh ya, silakan. Kalau mau langsung begini juga boleh ya. Terus sebentar, saya aktifkan dulu oke, sudah ya, sudah set. Nah, gini langsung boleh, tidak masalah. Teman-teman boleh melakukan seperti ini, boleh. Nah, misalkan mejanya persegi panjang seperti ini, boleh, tidak masalah ya. Atau misalkan Anda mau mendapatkan ukuran yang aktual, misalkan nih mejanya X-nya misalkan kalau 4 meter terlalu panjang ya. Biasanya meja itu, kalau meja makan 2,5 meter cukup ya, 2,5. Ini kalau mau aktual seperti ini. Ininya 1,20 aja cukup. Nah, ini kalau mau aktual. Kalau mau langsung aja di scale nggak masalah, tidak salah ya, boleh. Oke, jangan lupa setelah setiap melakukan perubahan, objeknya di select, Anda pilih objek, apply, scale ya, biar skalanya kembali ke angka 1 ya. Ini nanti pengaruhnya di saat kita ekspor FBX, kita masukkan ke Unity ya. Kalau scale-nya belum 1, nanti objeknya akan aneh, terasa aneh kalau kita masukkan Unity. Oke, jadi seperti ini. Nah, oh ini terlalu tebal misalkan nih. Oh, mejanya terlalu tebal, bisa ditipiskan, boleh, silakan. Ini kalau mau menggunakan dimensi terlalu tebal, misalkan 1, ini berapa ya, 1,5 cm gitu, boleh.
Masih 15 cm ya. Nah, gini misalkan boleh ya. 2 cm. Atau kurang tebal, misalkan 5 cm, boleh, nggak masalah ya. Jadi seperti ini. Ini kalau kita membuat meja. Nah, seperti yang sebelumnya kita bisa menambahkan loop cut ya. Loop cut untuk memotong-motong itu yang kemarin untuk membuat kursi. Caranya kita masuk ke edit mode ya. Unselect, kita tekan Ctrl R. Ya, R, atau kalau mau menggunakan menu boleh tapi agak lama ya, jadi harus mencari di sini di bagian di mana ya. Nah, ini ya, loop cut and slide, Ctrl R ya. Ini boleh lebih cepat menggunakan shortcut, jadi Ctrl R, klik ya, geser aja secukupnya. Kira-kira sampai mana? Mungkin ini terserah teman-teman nih. Tidak ada tuntutan ya. Oh, misalkan saya terlalu besar nih, kayaknya boleh diulangi lagi. Ctrl R, klik. Oke, satunya Ctrl R. Nah, begini ya, Ctrl R, klik. Oke, berikutnya Ctrl R. Oke, ini sudah. Kita akan membuat meja dengan 4 kaki di bawahnya. Oke, kita kembali, kita reverse, bottom ya, kita select, bottom, kita akan select, face select di bagian bawah. Nah, ini nanti ini masih kurang bagus ya. Coba saya ulangi lagi loop cut-nya. Apa-apa deh, wes saya biarkan aja ya. Seperti yang ada di sini ya. Oke, saya extrude dulu ini. Ctrl 7 dari bottom ya, dari nampak bawah saya pilih, kemudian saya tampak samping kanan, saya extrude. Tingginya berapa ya meja ya? Meja 1 meter cukup ya. Oh, terlalu panjang, sorry. Kita extrude. Berapa ini? Kira-kira 100 meter. Berapa ya? 100. Ternyata terlalu panjang ya. Wow, ini belum terseleksi ternyata. Saya ulangi lagi. Saya select bagian ujung yang sudah saya potong. Kemudian saya extrude ke bawah secukupnya aja. Misalkan 0,80 ya, saya coba
80 cm. Oke, jadi nampak seperti ini meja yang saya buat. Berikutnya, nah ini saya bisa memberikan tekstur kayu di sini ya. Caranya kita harus download dulu, tapi kita harus punya gambar. Jadi kita download dulu di sini. Nah, kita bisa mendapatkan tekstur di sini. Nah, kalau sudah punya akun silakan langsung login. Nah, ini kita bisa download tekstur ya. Tekstur seperti kayu ya. Kita cari yang gratis saja di sini. Nah, kita bisa lihat misalkan saya mau menambahkan tekstur kayu seperti mana ya ini ya? Seperti ini deh. Ya. Oke, saya download dulu. Saya pilih yang resolusi paling kecil aja, biar tidak terlalu besar. Ya, oke, normal, free download. Nah, ini kita tunggu. Setelah itu kita ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak. Saya jadikan satu folder aja. Copy. Sebentar. Saya jadikan satu folder meja. Oke, saya ekstrak dulu. Nah, ini ya, kita gunakan yang ini. Kita rename dulu ya. Tekstur kayu misalkan ini ya. Oke, sudah. Ini kalau sudah nanti bisa download ya. Bisa download. Saya coba dulu untuk memberikan tekstur ke objek meja ya. Kita butuh viewport baru. Jadi saya lebih suka menggunakan ini ya. Jadi saya bagi gini. Kemudian ini saya rubah menjadi shader editor. Ya, dengan begini kita bisa bermain-main propertiesnya di sini ya. Kalau kemarin kita langsung ke sini ya. Nah, kali ini kita bisa mengaturnya dari sini. Oke, berikutnya di sini kita bisa menambahkan baru dengan cara add atau shift A ya. Shift A, kita tambahkan tekstur image tekstur misalkan begini. Image tekstur. Nah, ini kan baru akan muncul baru seperti ini. Nah, tinggal drag and drop aja. Ini kita drag dan drop di sini bagian base color. Klik. Nah, ini kita masukkan teksturnya di mana? Di bagian dokumen tadi sudah saya simpan di meja buat flooring. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil. Untuk melihat hasilnya teman-teman bisa cek di material sini. Nah, seperti ini ya. Untuk menambahkan tekstur kayu. Nah, seperti ini. Oke. Oke, untuk bagian meja sudah selesai ya. Meja selesai, kursi selesai. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat tambahkan sebuah piring ya. Sebuah piring. Caranya sama. Ini saya geser dulu ya. Biar saya geser sini. Saya buat piring sekarang. Oke, untuk membuat piring. Oh, sorry. Saya gesernya, sorry. Gini ya, saya buat piring. Untuk membuat piring saya tambahkan saya perlu objek ini. Silinder aja ya, silinder. Nah, ini bisa langsung di scale gini juga boleh, nggak masalah ya. Z gini ya, dipipikan gini. Kemudian scale, nah begini tidak masalah ya.
Gini juga boleh, atau mau diatur di sini juga boleh. Misalkan Z-nya saya cukup 1 cm aja piring ya. Nah, piring untuk diameternya berapa biasanya? Misalkan 0,20. Tidak masalah, 0,20. Jangan lupa setelah melakukan perubahan dimensi tambahkan apply scale ya, agar ini scale-nya kembali ke angka 1. Ya, tujuannya nanti kelihatan ketika diekspor di Unity. Sudah mulai pegang Unity kan? Ya, ini pemodelannya manualnya lewat sini ya, lewat Blender. Ada yang ditanyakan? Oh, enggak di share screen. Ini yang di sini pada diem ya. Oke, nanti saya ulang ini. Ini saya sambil membuat video ya. Nanti saya ulang lagi, teman-teman sambil nyoba. Saya ulang. Nah, ini saya buat piring dulu ya. Misalnya saya buat piring di sini. Saya masuk ke edit mode. Saya seleksi face-nya. Kemudian ini saya extrude begini, extrude. Ya. Saya rasa cukup. Saya klik, saya scale. Nah, begini aja. Sesuai imajinasi masing-masing ya, tidak harus harus dengan saya, enggak, terserah teman-teman. Nah, ini piringnya. Kemudian bagian atasnya saya seleksi gini ya, kemudian saya extrude, saya klik, saya scale. Nah, begini saya kasih gini. Nah, ini saya hapus deh, face-nya saya hapus. Nah, ini lubang ini bisa saya tutup dengan cara edge selection. Ini saya tekan Alt, klik, tekan F. Nah, ya. Kemudian bagian bawah ini biar cantik. Kalau mau kasih bevel silakan. Ini bagian bawah juga segitu. Saya ini saya scale ya, saya extrude, klik, scale. Ini untuk buat tepinya loh. Nah, piring kan ada masuk ke dalamnya gitu ya, buat pegangan. Ini saya extrude, saya masukkan ke dalam dikit gini aja, selesai. Nah, wis sudah. Ini piring. Oke. Jika sudah, nah ini bisa saya tambahkan sebuah modifier nih. Di sini ya, saya tambahkan modifier. Di sini add modifier. Nah, saya bisa tambahkan solidify untuk mempertebal. Silakan untuk mempertebal solidify seperti ini. Wah, ini ada bagian yang muncul nih. Nah, ini ada kesalahan saya ya. Jadi muncul begini. Nah, ini bisa, kalau begini saya ulang aja lah ya. Ya, saya ulang aja untuk membuat baru, atau bisa menekan Ctrl Z ya. Ctrl Z, saya ulangi sampai tahap dari tahap sini. Oh, sudah tidak bisa ternyata. Sudah berakhir. Oke, saya ulangi lagi. Saya buat objek baru, silinder ya. Oke, saya atur untuk dimensinya 0,01. Untuk piring saya rasa cukup 10 cm cukup ya, atau terlalu besar ya diameter piring. Ini 0,05.
0,05 aja deh. 0,05. Oke. Satu senti. Sebentar, 10. Oke deh, segini aja deh. Saya rasa cukup. Objek, apply, scale. Oke, berikutnya saya masuk ke edit mode. Ini bisa diseleksi bagian atasnya. Kita extrude ke atas gini. Kemudian kita scale. Nah, cukupnya. Kita seleksi bagian face paling atas. Ini bisa kita extrude tadi ya. Extrude, klik, scale. Scale. Nah, begini bisa nih. Nah, begini bisa. Kemudian saya hapus face-nya. Ini bisa. Kemudian ini saya seleksi, saya tutup. Alt, klik, face. Nah, saya tambahkan modifier nih. Langsung aja di sini, coba. Oh, bermasalah masih ini ya. Saya ulangi lagi. Coba tidak saya extrude, saya scale, face-nya saya hapus, langsung saya sebentar. Ini saya extrude. Oh, sorry. Saya ulangi ya, scale, extrude, klik, scale, saya masukkan ke dalam gini. Ini saya hapus, face. Oh, jadi oke, sip. Oke ya, saya scale gini ya caranya ya, scale seperlunya. Kemudian ini saya extrude, ulangi, scale, klik, ketekan mouse nih, jadi geser, scale, kemudian tekan geser lagi. Saya ulangi lagi, scale ini, kemudian tekan klik, kemudian scale ke dalam ya, scale. Sorry. Extrude, kemudian scale, ini bisa kita hapus, begini. Kemudian ini bisa kita, ini aktif ya. Jadi ini bisa kita pilih, ini kita face gini, baru kita tambahkan solidify. Nah, gini ya. Nah, ini masih belum terbentuk piring seperti piring. Saya ulangi lagi. Salah ini. Oke, saya ulangi lagi dari awal. Saya buat silinder. Saya scale aja langsung gini. Saya scale Z, saya pipihkan. Oke ya. Kemudian saya masuk ke edit mode. Face-nya ini saya extrude begini. Kemudian saya scale. Saya scale. Nah, begini. Langsung dihapus saja, enggak masalah ini. Saya hapus face-nya. Kemudian ini saya tutup dengan cara menekan Alt, select edge gini, dia akan melingkar, tekan F. Selesai sudah. Kemudian saya tambahkan
Solidify ya. Nah, Solidify ini silakan. Nah, gini aja wis selesai. Ya. Nah, akan jadi piring. Kemudian bagian bawah jika perlu bisa dilakukan extrude juga. Klik klik scale. Nah, ini kita masuk ke dalam. Nah, begini. Ya, sudah jadi piring nih. Nah, untuk memperhalus ini kita bisa tambahkan modifier namanya subdivision surface. Kita klik. Nah, piringnya akan nampak lebih halus lagi. Ya, untuk ketebalannya juga bisa kita tambahkan. Kita mau yang seperti bagaimana? Ya, thickness. Oke, jadi piring ya. Saya sudah berhasil membuat piring. Nah, begini. Ini tinggal saya geser aja, taruh sini. Nah, nanti ditata aja penataannya. Nah, untuk memberikan material sama caranya seperti kemarin, bisa menggunakan ini ya, new langsung, atau bisa menggunakan yang saya sebutkan tadi, menggunakan ini oke. Nah, begini new. Nah, ini bisa kita atur di sini. Kalau ini base colornya langsung bisa kita tentukan di sini. Nah, ya, begini. Misal nih, untuk membuat gelas bagaimana? Sama, gelas juga mudah. Kita tinggal membuat silinder, klik, ini ya. Kita scale aja, kita sesuaikan. Ya, scale. Kemudian scale Z, gelas kan gini ya. Scale Z, nah, atau terlalu tinggi. Nah, mungkin gini. Nah, oke, sudah. Kita bisa melihat ini ya, bagian atas. Kita masuk ke edit mode. Kita edit. Nah, ini kita extrude, klik scale, masuk, tarik ke dalam ya. Nah, begini. Kemudian kita nampak samping, kita lihat dari model wireframe seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini ya. Kita extrude ke dalam sampai segini. Kita scale. Nah, begini ya. Gelas kan gini ya. Kemudian kalau bagian bawah ini kurang mengerucut, ya di scale aja langsung ke dalam ini. Nah, sudah jadi ini gelasnya. Nah, sudah jadi gelas ya. Ini saya kembali, ini wireframe-nya saya, ini apa, transparannya saya, X-ray-nya saya nonaktifkan kembali. Sudah jadi gelas ya. Kalau saya masuk ke material, nah begini. Saya sudah berhasil membuat piring, gelas, dan meja. Ini piringnya bisa saya scale perbesar lagi. Kalau kurang ya silakan. Jangan lupa setelah melakukan perubahan, scale-nya dikembalikan ke 1. Cek, play, scale. Oke, nah ini kok piringnya jadi begini. Nah, ini bisa dikurangi nih di bagian modifiernya. Nah, ini ya thickness-nya disesuaikan sehingga menjadi piring. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Contohnya material, Pak. Oke, sampai di sini dulu ya videonya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.